Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 20 Agustus 2025. Kembali di pagi yang cerah ini, marilah saudara-saudaraku kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dengan tidak iri. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Hakim 9 ayat 6 sampai dengan 15 dan Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Sewaktu saya masih kerja sebagai supervisor, yang mana di bawah saya ada 3 sales. Masa kerja mereka itu masing-masing 4 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun. Dengan upah mereka yang sama, yaitu 1,8. Lalu saudara-saudaraku, owner menambah 1 sales lagi. Dan sales keempat ini pun walau baru juga mendapat upah yang sama, yaitu 1,8. Maka irilah ketiga sales lainnya. Kok anak baru upahnya sama? Mereka protes dengan saya. Namun, hak owner untuk memberi upah sebesar apapun itu adalah haknya. Owner tak melihat lamanya masa kerja, tetapi yang dilihat owner adalah kinerja dari sales. Siapa yang dapat mensyukuri sebuah pekerjaan dan dapat mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan, itulah yang dinilai owner. Ternyata saudara-saudara, sales baru ini pada bulan kedua mampu mencapai target 225%, sedangkan yang lain tidak tercapai. Inilah yang dilihat oleh owner, saudara. Sehingga sales ini mendapatkan komisi atau bonus sebagai penghargaan kerja kerasnya. Injil hari ini, Yesus menyampaikan pengajaran dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Matius 20 ayat 11 sampai dengan 12. Inilah keirian para upahan yang melihat para pekerja yang datang terakhir mendapat upah yang sama. Perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan surga bukan tentang balasan setimpal atas jasa, tetapi tentang kasih karunia Allah yang diberikan kepada semua orang, tanpa memandang waktu atau seberapa banyak mereka bekerja. Intinya, saudara, masuk ke kerajaan surga adalah anugerah, bukan hasil dari usaha atau jasa kita semata. Seperti kisah sales di atas, bagaimana ketiga sales pertama tak dapat menerima kasih dari owner yang memberi pekerjaan. Mereka bekerja semau gue, sehingga saat pertanggungjawaban dari pekerjaan mereka tak dapat mempertanggungjawabkan. Beda dengan sales yang terakhir, saudara. Dia mensyukuri kasih dari owner yang memperkerjakan dirinya. Dan untuk mensyukurinya, dia bekerja dengan penuh tanggung jawab dan akhirnya hasilnya sangat memuaskan owner. Owner dengan kuasa dan haknya memberikan komisi yang sesuai baginya. Begitulah dengan pemilik kebun anggur. Katanya, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Matius 20 ayat 15. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, saudara?
Tuhan Yesus tak melihat sudah berapa lama kita mengikutinya. Sudah berapa lama kita dibaptis. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan Yesus telah mempercayakan kepada setiap kita dengan talenta-talenta yang ada pada kita. Adakah kita mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dipercayakan kepada kita? Ingat, Tuhan Yesus tidak melihat rajinnya kita berdoa, rajinnya kita mengikuti Ekaristi, rajinnya kita berdevosi, pelayanan kemana-mana. Jadi, janganlah setelah kita melakukan semuanya itu, saudara, ternyata kita iri melihat orang lain yang sama sekali tidak melakukan hal tersebut, namun memperoleh berkat lebih dari kita. Regi hari ini mau menyampaikan kepada kita sekalian untuk melihat kemurahan hati Tuhan sama kepada setiap insan, tidak membedakan. Hidup kekal yang kita rindukan adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan, bukan karena jasa atau kerja keras manusia. Maka saudaraku yang terkasih, dari regi ini, yang pertama kita diajak untuk bersyukur atas kemurahan hati Tuhan dan tidak iri hati terhadap orang lain yang menerima anugerahnya. Dan yang kedua, kita diajak saudara melihat semua orang sebagai saudara yang dikasihi Tuhan tanpa memandang latar belakang atau pencapaian mereka. Mari melalui regi hari ini, biarlah sebagai pengingat akan kemurahan hati Tuhan dan pentingnya bersyukur atas anugerahnya. Janganlah membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi untuk hidup dalam kerendahan hati dan bersyukur. Ingat, iri hati merugikan diri sendiri, membuat hati tidak tenang, dan juga menyebabkan banyak kekacauan dan kejahatan bagi orang lain. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas apa yang telah aku terima saat ini. Urapilah senantiasa aku dengan kuasa Roh Kudus, agar aku selalu dibimbing dan dipimpin, agar mampu selalu bersyukur dan tidak iri terhadap sesama yang lebih dari aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.